Abang bilang jangan pernah coba. Rasanya apa? Enak. Bang, saya pernah make 2 tahun yang lalu, tapi kayaknya masih ada terpengaruh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Seperti biasa, kita ketahui bahwa bahasa Melayu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia, berasal daripada Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Penyengat. Baik, ini udah lama nih, lebih kurang 1 bulan. Oh, tak sampai, lebih kurang 3 minggu kita terputus dengan podcast Melayu karena suatu hal ya. Karena beberapa waktu seorang pengangguran macam saya ini lagi ada kerjaan sedikit. Hari ini saya undang ada Bang Nando. Siap. Iya, Bang Nando. Bang Nando, nama lengkap siapa Bang Nando? Fernando Wilman Siagian. Fernando Wilman Siagian, orang Sumatera Utara. Asli Sumatera Utara. Oh, Medan. Batak Toba. Oh, Batak Toba. Oke. Berarti saya kebetulan Medan juga. Oke. Medan tempur. Medan tempur dalam kata-kata. Kenapa Bang Nando kita undang di podcast Melayu ini? Karena beliau salah satu yayasan. Mungkin agak tabu nih kalau kita bicara nafza ya. Nafza, kalau nafza mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tahu. Tapi kalau kita bicara narkoba mungkin umum ya. Oke. Umum. Mencakup Nafza, ya. iya, mencakup semuanya kan. Iya. Kalau nafza ini kan hanya beberapa orang yang familiar dengan bahasa nafza. Beliau ini bukan pengguna, bukan ya? Atau Saya pernah pengguna? Pernah. Oh, pernah Bang ya? Pernah. Oh iya, oke. Berarti kita buka di sini ya? Silahkan. Oh, kita buka. Atau itu yang menjadi dasar mendirikan yayasan? Sebenarnya sih ya. Oh ya? Oh, Kalau saya boleh cerita, oke. Bang, saya tuh dulu pernah menjalani masa rawatan di Bogor Oke. pada tahun 2013. Di Kota Bogor, Kota Bogor. Jawa Barat ya? Iya. 2013. 13. Oke. Nah, setelah selesai menjalani rawatan itu, Oke. saya sekolah konselor. Sekolah konselor ya? Jadi kalau pembimbing bagian nafza ini namanya konselor Oke, konselor. di Jakarta. Oke. Sekolahnya ada di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Setelah itu saya diberangkatkan sama mentor saya Heeh. ke Pontianak. Ke Pontianak. Dari Jakarta ke Pontianak. Pontianak. Sekolah lagi? Tidak, untuk Oke. membuat satu program. Oke. Program rehabilitasi nafza ini. Nah, setelah selesai program itu saya balik lagi ke Jakarta. Oke. Nah, setelah itu baru saya dikasih waktu untuk pulang ke kampung halaman Di Batak Medan. Toba? Di Toba? di Medan. Oh, di Medan? Iya. Oke. Sampai kurang lebih belum sampai 10 hari lah. Saya balik lagi ke Jakarta. Kenapa balik lagi? Karena saya ngerasa sudah mulai goyang nih kan. Oh, Banyak gangguan. tawaran-tawaran yang datang. Gangguan datang lagi Iya, ya? ya kan? Saya balik langsung ke Jakarta. Ada ujian di Oke. salah satu hotel di Jakarta. Ujian ini apabila lulus, Mm-mm. kita diberangkatkan ke Batam, Ke Kota Batam? ke kota Batam. Oke. Untuk buat satu program rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN. Mm-mm. Baru buka tuh 2014 2014 di Kota Batam? di kota Batam. Di Kota Batam, oke. Alhamdulillah saya lulus. Mm-mm. Pada saat ujian itu saya berangkat. Kita bertuju tuh untuk membuat satu program di rehabilitasi Batam tersebut. Oke. 2014, ya kan? Nah, 2014 sampai 2016. 2016. Pada saat 2016 itu saya kembali lagi jatuh. 2016 itu? 2016 itu saya jatuh lagi di Batam. Oke. Jatuh maksudnya tergoda Saya kambuh kembali? lagi. Tergoda kembali? Iya. Padahal udah Tergoda. konselor ya? Benar. Oke. Ya kan? Karena satu hal yang harus kita pahami, Oke. kita berbicara adiksi nih, Uh-uh. tentang narkotika ya. Orang yang menggunakan narkotika ini berarti dia memiliki penyakit adiksi. Adiksi. Atau sifatnya disebut adiktif ya? Adiktif. Mm-mm. Kalau adiktif itu zatnya, Ya, Ya zatnya kan? penyakit Sifat adiksi. zatnya. Oh, oh. Kambuhan sifatnya. Oh gitu ya? Tidak ada yang sembuh, Tidak bisa sembuh total? tapi bisa pulih. Dalam waktu yang dekat tidak bisa sembuh total? Tidak ada kata sembuh dalam penyakit adiksi. Oh ya, sampai dia meninggal? Setelah dia meninggal baru sembuh. Oh itu bukan, situ sembuh selamanya Pak. Karena nggak akan kambuh lagi. Iya gak boleh kan, Kan dia begitu. juga, dia juga tak akan hidup lagi. Iya. Oke, tunggu dulu sebelum kita, ini menarik nih, kita bicara tentang, sebenarnya saya ingin membahas
membahas tentang narkoba ini ketika Coki Pardede ditangkap dulu ya. Oke. Cuman memang peluangnya baru sekarang nih ketemu dengan Bang apa namanya yang berada di Yayasan Karsa ya. Iya. Nah, kita perkenalkan dulu. Beliau adalah salah satu yang berkecimpung di dunia rehabilitasi ya, korban narkoba ya. Iya. Narkoba ini narkotika dan obat-obatan terlarang. Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya. Kalau narkoba, narkotika, Narkotika itu ya ada jenisnya yang kimia, psikotropika, ada yang jenisnya tanaman, apa segala kayak macam. ganja segala macam ya. Zat Ini adiktif itu yang lem, oke. alkohol, Sabu termasuk sabu, narkotika. narkotika. Oke. Oke, kita jelaskan dulu nih supaya orang tak ngambang siapa yang diajak bercakap dengan Hang Kate ini. Oke, Bang, kenalkan dulu nama lengkap tadi. Nama lengkap saya Fernando Wilman Siagian. Fernando Wilman Siagian, Saya- dipanggil Nando. Nando. Oke. Saya lahir di Sumatera Utara. Oke, kelahiran tahun berapa, Bang? Saya kelahiran tahun 91. Oh, masih senior saya. Lah, masih kakak kelas saya. Saya 96. Masih muda lah. Saya Kita masih 90, muda. saya 90. Bang Raymond 2001 ya lahir. Oh iya, mungkin lah. Iya. Oke, jadi Bang Nando ini dia berkecimpung dengan dunia rehabilitasi korban-korban narkotika ataupun narkoba atau nafza ya. Iya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan kenapa beliau tiba-tiba saya undang ke podcast Melayu saya ini. Jelas pasti ada manfaat dan ada sesuatu yang bisa menjadi inspirasi. Bang Nando berkecimpung di dunia yayasan ini mulai tahun 2018 18 sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti lebih kurang 3 tahun ya. Iya. Asal mulanya. Kita balik lagi yang tadi. Oke. Berarti awal mulanya sebelum Bang Nando ini berkecimpung dalam dunia yayasan rehabilitasi ini, pengguna dulu berarti. Saya dulu mantan. Oke, kalau boleh agak kasar sedikit saya ngomong nih. Pernah di penjara? Kalau terkait masalah narkotika belum. Belum ya. Oke, terkait narkotika. Belum. Berarti waktu itu pengguna ya? Pengguna. Karena kalau udah di penjara ini biasanya pengedar setahu saya. Ya. Pengedar bandar ya. Ngedar sih pernah juga. Oh, pernah juga. Ah. Cuman gak ketangkap. Alhamdulillah belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi kan sampai. sudah tidak lagi. Sudah tidak. Sekarang fokusnya merehabilitasi Benar. ya. Kalau bahasa-bahasa agama tuh hidayahnya udah dapat, coba pula menularkan itu ke orang lain ya. Siap. Oke. Bang, tadi di tahun 2016 terjatuh kembali. Benar. Udah kayak lagu ini ya, lagu Rumor. Aku bangkit dan terjatuh lagi ya. Udah bangkit jatuh lagi. Iya. Jadi abang apa yang digunakan apa? Saya lebih dominan amfetamin, sabu. Sabu ya. Iya. Bahasa kimianya Amfetamin. amfetamin. Ini jarang-jarang orang tahu kan, nanti diajak kawan-kawan, yuk sebentar lah duduk sana ngapain? Konsumsi amfetamin. Oh, kirain paracetamol kan. Rupanya sabu-sabu. Karena awam orang nyebut amfetamin. Tapi itu. sabu-sabu bermacam loh sekarang. Oh, iya? Sarapan bubur kan? Oh iya betul nama banyak. Tangkap kalau itu sehat. haci. Itu sagu hati. Oh iya. Sagu hati. Kadang-kadang warna yang sabu-sabu. Benar. Iya. Abu-abu. Oke, abang lebih kepada Saya lebih ke sabu sih. sabu ya. Sabu lebih ke yang kristal ya. Iya. Oke, saya seumur hidup baru tengok itu sekali. Sama seperti model tawas dia. Kayak tawas. Sama seperti. Oke, tawas. kalau tak ada sabu, tawas bisa tak? Nggak bisa. Bisa. Sama aja Itu kalau air tuh. Itu air ya. Itu air. Oke. Kita pengen cerita dulu. Nanti saya akan minta Bang untuk bercerita bagaimana nanti proses rehabilitasi. Tapi saya pengen tahu dulu kenapa orang bisa terjatuh dalam dunia narkoba. Oke. Dari pertama saya berkecimpung di dunia rehabilitasi, Oke. banyak teman-teman itu ya, saya tanya, kenapa sih menggunakan? Bermacam-macam alasan mereka. Yang Oke. pertama ada yang putus cinta, Putus cinta. ya, Putus cinta narkoba bertindak. benar. Iya. Harusnya Pendek kan akal putus namanya. cinta, dukun bertindak, Iya. kan begitu. Tak ada, tapi banyak duit kalau narkoba ya. Banyak, Kalau dukun berapa lah sebenarnya kan? ya nggak tahu. Kan. Tapi kalau dukun yang pintar, Oh iya banyak betul juga betul keluar. betul. Kan Betul begitu. betul. Dukun sekarang udah bisa bikin kaya walaupun dia nggak kaya kan. Iya benar. Ini kena Kalau orang santet, pintar kena namanya. santet kita nanti di bahaya nih. Ya kan ada tuh di koran-koran tuh bisa membuat Anda kaya. Padahal dia aja belum kaya-kaya. Waktu masa COVID tuh Oh jangan Ya. jangan kena Dukun santet kita nanti. bisa menyelesaikan penyakit COVID. Iya, terakhir dia meninggal Dia kena yang COVID, COVID. kan?
Jangan bahas dukun, Iya. bahaya kita. Nah bang, rata-rata tadi frustasi Ya bermacam-macam lah. Frustasi Ya lah kan? jatuhnya ya. Frustasi, kemudian terutama bully. Oh iya, korban bullying. Korban bully. Oke. Lalu kalau orang bully orang belum nikah tuh bisa juga. Itu nggak tahu juga. Bully, contohnya bully jatuhnya kemana nih Ya, bullynya? kenakalan yang lebih banyak sih remaja. Oh, Remaja, bulinya bermacam-macam lah. Kemudian dia depresi, pengalihannya ke situ. oke. Ada Terus kawan untuk ini ya. pergaulan. Ya kan? Oke. Itu bermacam-macam alasan mereka. Berarti berbagai macam penyebab. Berbagai macam. Kalau boleh kita lihat nih, penyebab yang paling dominan, Penyebab yang paling dominan rata-rata sih pergaulan. pergaulan ya, paling dominan. Frustasi nomor berapa? Nggak bisa kita bilang nomor berapa sih. Tergantung siapa dulu nih yang membuat alasan frustasinya. Oh, oke. Ya kan? Seorang pekerja kah dia? Oke, Seorang yang berumah tangga kah dia? oke. Ya kan? Kalau remaja, dia frustasi karena apa? Bermacam ragam lah ya. Ya kan? Mungkin orang tua tidak aware. Biasa kan banyak nih kasus-kasus anak orang kaya yang tidak dipedulikan orang tuanya, duit ke duit, akhirnya jatuhnya ke pergaulan bebas kan. Itu saya nggak berani. Soalnya nanti diserang orang kaya pula Oh, saya. tak apa-apa, minta duitnya. Oke, berarti berbagai macam ya. Iya. Salah satu yang paling besar itu pergaulan. Rata. Mereka harus jaga pergaulan ya. Itu benar. Baik. Kalau abang dulu kenapa? Kalau saya memang sama rata-rata pergaulan. Pergaulan juga. Nah, Oke. Kita balik lagi ke Kota Batam. Oke. Sampai jatuh lagi itu karena kambuh. Kelemahan saya adalah uang. Ketika punya. Iya. Oke. Ketika punya atau ketika tak punya nih? Ketika punya. Ketika punya ya. Temberang lah jatuhnya. Makanya ya. saat ini begitu saya punya uang, Oke. saya simpan sama bendahara langsung. Oh, langsung. Bendahara hidup ini. Bendera hidup ya. Iya. Ibu negara. Ibu negara. Oke, merangkap bendahara. Benar. Oke. Ada uang, saya simpan. Oke. Paling 50-100 ribu dibuat di dompet. Tapi kan cukup untuk beli. Selagi saya masih punya banyak kegiatan, Oke. saya lupa dalam hal itu. Oh, oke, beli sabu-sabu yang di Batu Enam maksudnya. Palingan itu aja pagi kan sarapan bubur kan. Ngambang-ngambang, yang nonton ngambang-ngambang nih dibawa ke sana ke sini. Iya. Nggak, intinya Bang, tentunya yang narasumber kita hari ini, beliau adalah salah satu yang berkecimpung dalam dunia rehabilitasi korban-korban narkoba. Kenapa beliau sampai ke situ? Titik awalnya juga pengguna ya. Saya pengguna. Oke, akhirnya berubah, hidayah datang lah ya, lebih kurangnya. Ya, walaupun sempat jatuh lagi. Iya. Bagaimana ketika menyembuhkan ketika datang lagi? Begitu saya jatuh, saya paham. Oke. Kemarin saya menggunakan, Oke. yang bisa membantu saya untuk bangkit adalah rehabilitasi. Hanya rehabilitasi. Rehabilitasi. Oke. Saya nggak bisa pungkiri itu. Oke. Karena begini, orang menggunakan, dikurung di dalam kamar, Heeh. selama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dia tidak menggunakan bisa? Bisa. Bisa. Tapi pola pikirnya, bisa berubah apa tidak? Benar, karena kita bisa mengurung badan seseorang tapi tidak bisa mengurung pikiran seseorang ya. Pola pikirnya, begitu dia keluar dari kurungan tersebut, pola pikirnya, apabila ada yang mengajak, Oke. timbul sugesti, craving dia, rasa ingin menggunakan, Muncul kembali ya. muncul lagi. Makanya saya beralih ke rehabilitasi pada saat itu. Oke. Kembali lagi ke kota Bogor tersebut. Balik ke awal. Balik lagi. Ini keledai jatuhnya. Jatuh di lubang yang sama. Kan tahu tak abang peribahasa tentang hanya keledai Paham. yang jatuh di. Iya. Berarti selain keledai pengguna narkoba bang. Iya. Iya. Saya Tapi nggak pungkiri itu. ya pengaruh adiksi tadi ya. Adiksi. Bermacam-macam efeknya. Ini sengaja nih pakai bahasa kasar supaya penggunanya cepat sadar kan. Yang jatuh 2 kali itu, yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali hanya keledai. Yang kedua cuman pengguna narkoba. Kena serang kita. Habis ini kena sarang saya ini. Tapi ini demi kebaikan bersama Ya, ya. benar. Maksudnya cukuplah sekali ya. Cukup sekali. Cukup abang sendiri yang 2 kali ya. Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Cukup. Saya 2 kali nggak masalah. Yang penting yang lain cukup Yang sekali. lain ya? cukup sekali. Oke. Berarti balik lagi ke kota Bogor. Rehab lagi. Setelah selesai rehab, Oke. selama saya menjalani program 3 bulan kemarin. Oh 3 bulan. Jadi bahasanya itu clean up. Hanya membersihkan saja. Oh, karena memang sudah ringan ya dibanding yang pertama ya. Kembali lagi saya ke Tanjung Pinang. Saya masuk ke Tanjung Pinang tuh. Oke. Itu sejarah masuknya. Sejarah masuk ke Tanjung Pinang itu. Oke. 1 tahun saya nggak ada melakukan apapun. Oke. Ya kan? Saya jumpa dengan pembina yayasan sekarang.
Oh, yang sekarang nih. Berarti Yayasan Karsa ini bukan abang punya, bukan ya? Saya ketua di situ. Oh, ketua, tapi bukan owner. Bukan. Bukan. Ownernya Bu Haji Sri Murniati. Bu Haji Sri Murniati. Oke, ketemu dengan beliau. Ketemu dengan beliau. Beliau konselor juga berarti? Bukan. Oh, bukan konselor. Beliau ini ibaratnya kalau boleh saya buka ya. Ya dia tahulah tentang dunia seperti ini. Oke. Dan dia punya perhatian untuk orang-orang korban yang seperti ini. Oh, niat baiknya lah pasti. Ya. Saya sampaikan harapan saya. Oke. Beliau setuju. Sama-sama kita dirikan. 2018 berdirilah yang namanya Yayasan Karsa. Yayasan Karsa. Kartala Sagraha. Kartala Sagraha. Sagraha. Ini bahasa apa nih? Saya ambil nama itu dari bahasa Sanskerta Jawa. Oh, saya pikir tadi bahasa Batak tadi karena mirip-mirip. Kartala Sagraha. Iya. Artinya seberkas sinar untuk menolong. Seberkas sinar untuk menolong. Berarti sebuah sinar di tengah kegelapan lah ya. Karena kalau sinar itu di tengah kegelapan dia menjadi penolong dia untuk arah yang lebih baik. Iya. Oke, singkat cerita dirikanlah yayasan ini. Dirikan. Oke. 2018 tuh, bulan 5 ya. Bulan 5. Bulan 5. Oke, berarti 2018 bulan 5 Mei 2018. Iya, benar. Itu awal mula didirikan yayasan ini bersama Bu Hajah Sri Murniati tadi. Dan beberapa teman-teman saya pengguna juga, mantan pengguna juga. Bergabung di situ. Bergabung. Oke. Jadi tidak saya sendiri menjalankan ini kemarin. Ramai kita. Ada berapa? Ada 4 atau 5 orang. Oke, berhasil. Sampai saat ini masih tegak. Alhamdulillah, masih ada ya. Bang, oke. Kalau apa gunanya yayasan rehabilitasi? Bukankah ada... Sorry nih, saya juga kurang paham nih kalau bahasa Deddy Kobuzer, anggaplah saya memang bodoh gitu. Saya tak ngerti, tak paham kalau kata orang Melayu, bagaimana rehabilitasi dilakukan, siapa saja yang boleh melakukan rehabilitasi. Kalau yang saya ketahui kan yang boleh rehabilitasi itu hanya BNN ya, BNN, BNK, BNP kalau nggak salah ya. Apakah yayasan boleh melakukan rehabilitasi? Kita mendirikan yayasan ini berarti kan kita masyarakat. Oke, masyarakat Ya. umum ya. Rehabilitasi itu ada BNN, Oke, ya. Ada BUMN, BUMN, Badan Usaha Milik negara. Ada rumah sakit, berarti dia dari Dinas Kesehatan. Oke, Dinkes setempat ya. Baru ada swasta yang didirikan oleh masyarakat. Oh, berarti banyak unsur yang boleh melakukan rehabilitasi. Tapi Heeh. yang didirikan oleh masyarakat ini harus disahkan oleh Kementerian Sosial. Oh, tidak boleh sembarangan berarti. Tidak boleh sembarangan. Tiba-tiba saya bangun nih Hangkata Foundation. Gak boleh berarti. Tidak bisa. Harus diurus izin, Harus ada rekomendasi izinnya. segala Ya, macam benar. ya. Oke. Nanti ada monitoring dari pihak kementerian. Oke. Ya kan, visitasinya ada. Termasuk harus betul-betul paham ya. Tadi ada konselornya segala macamnya Benar. gitu ya. Tidak Profesionalnya harus ada juga di dalam kan. Betul. Bahaya kalau sembarangan berarti ya. Ya. Oke, berarti yang boleh rehabilitasi itu yang memilih apa sebutannya? Panti rehabilitasi atau apa Pak sebutannya? Yayasan rehabilitasi. Yayasan rehabilitasi. Yang bisa melakukan rehabilitasi itu tadi BUMN. Ya. BUMN ini khususnya ke siapa nih? Ya. Apa ya BUMN-nya? Badan Usaha Milik Negara ini kan banyak nih, ada sekitar 100-an lebih. Saya sih membacanya seperti itu kemarin ya. Oke. Cuman yang lebih saat ini ada itu BNN, rumah sakit, Oke. sama lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat. Oke, kalau Bapas masuk ke mana? Bapas boleh. Bapas boleh juga? Bapas boleh. Oke. Bapas itu badan Permasyarakatan. Badan pemasyarakatan. Ya, mungkin lah. Bapas. Dia khusus narkoba kalau nggak salah Nah, ya. satu lagi, Lapas sudah menjalankan itu. Lapas. Lapas. Dia ada Bapas, ada Lapas ya. Iya. Oke. Saat ini Lapas sudah menjalankan itu Menjalankan juga. rehabilitasi. Iya. Oke. Siapa yang boleh direhab sebenarnya? Pecandu. Pecandu, pengedar? Pengedar nggak ada yang namanya rehabilitasi. Tak ada ya. Langsung proses hukum. Pecandu ini kan korban. Korban dari siapa? Korban dari pengedar. Oh, oke, tunggu. Kalau gitu kita harus bahas satu-satu ini. Satu, pengedar. Pengedar, ada tak pengedar plus pecandu? Ada. Ada. Boleh nggak dia direhabilitasi? Yang jelas kalau dia berbicara pengedar, Oke. yang bisa mengetahui yang namanya ini pengedar atau pecandu terkait masalah hukum itu pihak kepolisian lah ya. Penegak hukum lah ya. Penegak hukum ya. Penegak hukum. Ah. Boleh dia nanti bicara bisa direhab atau tidak, ya penegak hukum yang menentukan. Iya. Kalau pecandu murni,
nanti ada instrumen yang kita gunakan untuk melihat dia benar pecandu atau bagaimana. Atau hanya modus ya? Ya, Bisa jadi kan? iya benar. Bisa jadi. Berarti murni pecandu, Murni penyalahguna. penyalahgunaan Pecandu. ya. Oke, yang tadi terjebak dalam dunia itu Benar. ya. Dan pecandu kan juga berurusan sama hukum kan ya? Pengguna. Iya. Jadi selama dia direhab, status hukumnya seperti apa? Sepengetahuan saya nih, biasanya sih kalau yang berlanjut terkait proses hukumnya itu yang memiliki barang bukti. Yang memiliki barang bukti. Kalau tidak memiliki barang bukti, misalnya nih, misalnya mohon maaf, nih, anggaplah saya lah, misal, Bang, saya pernah make 2 tahun yang lalu, tapi kayaknya masih ada terpengaruh nih. Itu harus lapor ke polisi atau langsung ke yayasan? Boleh? Silahkan langsung ke yayasan. Boleh. Bagi orang yang menggunakan Oke. ya aktif, Mm-mm. ya Aktif ataupun sudah tidak aktif ya? kita nggak usah berbicara tidak aktif lagi. Kalau tidak aktif berarti dia sudah berhenti. Sudah berhenti. Mm-mm. Tapi kalau masih ada adiksinya tiba-tiba pengen segala macam kan harus direhab juga. Silahkan konsultasi. Oh, boleh. Boleh Oh, gratis sifatnya konsultasi. konsultasi. Oh, Tapi oke. kalau memang dia aktif, dia melaporkan diri ke IPWL. Kita Oke. berbicara IPWL ya, Oke, IPWL-nya apa nih? Institusi Penerima Wajib Lapor. Institusi penerima wajib lapor, yaitu yayasan. Ya, Yayasan. yang disahkan oleh Kementerian Sosial. Oke, ada SK-nya ya? Ada SK-nya. Berarti dia legal. Legal. Oke. Ya, dia wajib lapor, Oke. ya kan? Dia datang ke yayasan, dia melaporkan diri, itu tidak akan dipidana. Tidak akan dipidana Tidak. walaupun dia bawa barang bukti. Oke, sorry. Kalau barang bukti, berarti dia bukan pengguna tuh. Oh, oke. Ya kan? Dia menggunakan, dia Oke. datang ke yayasan tidak membawakan barang bukti nih. Heeh. Kalau dia bawa barang bukti, ngeri juga kita kan? Bahaya. Sempat digrebek di situ. Ya maksudnya gini, maksudnya supaya podcast ini jadi jelas gitu. Ya. Ketika saya yakin banyak sekali atau ada beberapa yang terjebak di dunia itu. Oke. Terus dia memang ketergantungan, udah candu, pasti kan dia butuh nih barang nih kan. Pasti mungkin tersimpan lah sebutir 2 butir segala macam. Tapi tiba-tiba hidayah datang. Oke. Nah mungkin melalui podcast ini dia harus tahu nih, dia harus lapor ke sini kah atau kemana kah gitu ketika dia Kita berbicara murni pengguna dulu ya. pengguna murni. Pengguna otomatis pun seperti yang abang bilang tadi, Oke. dia masih menyimpan nih barang ini. Barangnya masih ada Ya, nih. tapi dia ada tergerak hati, dia datang ke IPWL, Oke. dia menyampaikan saya pengguna. Salah satunya IPWL ini adalah Yayasan Karsa Ya. sekarang ya. Ya, di kepulauan kita berbicara di Kepulauan Riau ada 3. Oh cuman ada 3? Cuman ada 3 Kepulauan Riau. Yayasan Karsa? Yayasan Karsa, di Batam Lintas Nusa, Oke. di Karimun Sado. Oke, ini kan jauh nih Batam dan Ya. ini kita bicara tentang Oke. Yayasan Karsa lebih dekat nih, Ya. lebih gampang. Dia datang ke Yayasan Karsa, dia melaporkan diri bahwasanya dia pengguna, Oke. kemudian saya masih nyimpan nih barang ini. Oke. Ya kita lihat keseriusan dia. Memang benar-benar mau berubah, mau pulih atau bagaimana? Oke. Ya kan? Oke, saya mau pulih. Kita panggil keluarganya. Kita sampaikan niat si anak ini tadi. Oke, secara betul-betul ya, sungguh-sungguh ya. Kita screening dulu. Oke. Ya kan? Memang dia pengguna, berat, rawat inap. Oh, kalau berat rawat inap. Tinggi rawat inap. Oke. Sedang program 3 sampai 4 bulan rawat inap. Rawat inap juga. Ringan Oke. rawat jalan. Ini yang menentukan ringan, berat dan Screening itu tadi. Screening tadi, hasil screening ya. Iya. Oke. Kalau Screening bukan Karsa yang mengeluarkan. screening siapa yang mengeluarkan? WHO. Kita menggunakan instrumen dari Oh, WHO. instrumennya dari WHO. Ya. Karsa mengikuti itu. Benar. Oke, menggunakan instrumen itu Benar. menentukan oh ini berat. Sama kayak diagnosa lah jatuhnya Benar. ya. Diagnosa ini masuk ke berat, masuk ke ini. Nah, kita balik lagi kalau dia bilang saya masih punya barang bukti. Ya sudah, kalau memang dia serius mau kita bantu pemulihan, Oke. kasih tahu di mana barang bukti itu. Kita Oh. sampaikan sama keluarga agar itu dibuang. Dibuang ya. Ya. Atau disampaikan ke kepolisian. Dimusnahkan. Boleh? Boleh juga ke kepolisian ya. Boleh. Oh, ini menarik. Berarti habis ini kita undang Kasat Narkoba ya. Biar nyambung nih supaya tak gampang-gampang kita kan. Karena Kalau dari saya, Oke. ya kan karena kita fokus ke anak Oke. ini ya yang bersangkutan, hubungi orang tuanya, Oh, oke. ya kan? Karena konselor ini adalah sebagai jembatan ke keluarga. Oke, baik. Berarti jelas nih, terang benderang ya. Yang paling penting untuk pecandu atau pengguna nih, mungkin kawan-kawan yang nonton, ya mungkin ya, ada yang nonton tapi takut selama ini mau lapor kemana, tapi terus masih juga candu untuk barang haram ini, bisa ke Yayasan Karsa ya. Boleh. Nomor nanti kita tampilkan di layar. Balik lagi ke Yayasan Karsa, yang jelas boleh lapor, Boleh? free.
Konsultasi free, Konsultasi free, gratis ya. gratis. Oke. Nah, ini jadi baru muncul kenapa saya undang Yayasan Karsa. Mungkin Bang harus tahu kenapa saya tertarik untuk mengundang. Keluar berita nih di salah satu media. Ya. Ya. Saya tak bicara tentang case-nya lah. Oke. Tapi saya mau ambil nilai 50 jutanya. Oke. Katanya bayar 50 juta 3 hari. Makan apa 50 juta 3 hari? Iya, justru saya undang Bang. Bang Kita kesini. bicara logika aja Bang ya. Oke. Seandainya nih Oke. si A Heeh. datang ke yayasan, 3 hari bayar 50 juta. Iya. Kalau 50 juta itu saya gunakan buat dia makan, sanggup nggak perutnya? Iya. 50 juta itu ya. Ya kan? 50 juta nih bahasanya kan, 3 hari. Oke. Nggak Ini mungkin. bahasa, ini yang saya dapat mungkin nanti saya tampilkan di layar. Mungkin editor nanti tolong dinaikkan beritanya untuk title-nya aja. Saya penasaran aja nih, kenapa muncul 50 juta dalam 3 hari ini? Saya juga mikir untuk apa duitnya gitu ya. Gitu. Tapi itu betul, tidak betul atau Tidak ada betul. tidak betul. 50 juta 3 hari itu tidak, Tidak betul. betul. Kalau saya tanya, ada biaya tidak untuk rehabilitasi? Ada. Oh ada. Memang ada berarti. Ada. Cuman tidak 50 juta dalam 3 hari. Tidak. Kalau boleh kita buka nggak nih biayanya? Masalah biaya itu sih privasi kita dengan Klien klien. dengan kebutuhan. Iya. Berarti bicara angka memang ada. Yang jelas tidak 50 juta dalam 3 hari. Tidak 50 juta Itu dalam hoax 3 berarti. hari. Enggak ada. Hoax berarti. Ya. Sekarang kita berbicara begini. Memang Yayasan Karsa ini sebagai institusi penerima wajib lapor. Oke. Tahun 2020 disahkan oleh Kementerian Sosial, Oke. diberikan SK oleh Kementerian Untuk Sosial. IPWL tadi ya. Ya, dan kita mendapatkan bantuan dari kementerian, Oke. ya, bantuan dari kementerian. Nah, masuk di 2021 bermacam-macam nih sekarang masalah di 2021, terutama Covid. COVID-19 memang menyisakan Iya kan? berbagai macam masalah Ampun. memang. Ampun. Kementerian pada saat masa Covid ini kemarin di 2020 kalau tidak salah di bulan berapa gitu turun anggaran Oke. bansos ya buat si klien, Oh, untuk korban ya. untuk si korban, bukan buat yayasan Oke. ya, buat si korban alokasinya. Nah, di tahun 2021 pada saat masa Covid tidak ada, Di 2021 tidak ada tidak sama sekali. sama sekali. Barangkali Mensos lihat Mensos tolong dicairkan Mensos. Enak ya kalau punya podcast ini nyuruh-nyuruh ya. Masuk di bulan 10 kita mendapat kabar bansos on proses. Di bulan 10 kemarin, Oktober. Bulan 10 ini, Bulan bulan 11, tapi belum turun. belum juga cair. Belum turun, Oke. tapi on proses. Oke. Alhamdulillah. Masih Mudah-mudahan diperhatikan cair. oleh Mensos kita. Iya. Ya kan? Kementerian yang memperhatikan kita. Oke. Karena memang langsung di bawah. Langsung dibawa Kemensos. kementerian. Sebenarnya sih bukan langsung dibawa kementerian, ya. Kita izin tuh dari Dinas Sosial Kota. Oh, ada step by stepnya. Iya, notaris. Oke. kemudian Berbadan hukum tetap ya. Berbadan hukum. Tetap. Ada apa? Ada AHU pasti ya dari Kemenkumham. Ya. Kemudian Kemenkumham. Kemenkumham. Ya. Izin dari lurah. Oke. Kemudian dari Dinas Sosial Kota, Oke. Dinas Sosial Provinsi. Baru naik ke Naik ke kementerian. Kementerian Kemensos Iya. ya. Jalurnya lah ya. Benar. Jalurnya. Oke, kita balik lagi Bang ke Yayasan Karsa. Ini Karsa Foundation. Kalau yayasannya Yayasan Karsa. Tadi apa? Kartala Sagraha. Sagraha. Fokusnya memang untuk membantu atau merehabilitasi yang Rehabilitasi. korban-korban narkoba. Benar. Oke, kalau boleh nih, kita buka secara gamblang nih, jangan tanggung-tanggung kan. Sekarang anggap saya nih, saya adalah seorang pecandu aktif. Oke, saya nak sembuh nih. Macam mana saya nak sembuh nih kan susah. Saya yakin tadi kita baru tahu, saya aja baru tahu bahwa di Kepri ada 3 kan. Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Iya. Ternyata Kepri di Tanjung Pinang satu-satunya Yayasan Karsa. Iya. Nah, kalau ke BNN mungkin takut. Nanti suatu saat kita undang BNN juga mungkin takut. Boleh. Karena badan resmi negara kan. Ini silap-silap nih kena pidana, takutnya begitu. Nah, kalau misalnya saya datang ke yayasan, Bang saya pengguna nih, gitu. Pengguna. Terus langkah selanjutnya Kita tes urin. tes urin positif. Berarti ini datang secara sukarela ya. Oke ya, saya datang sukarela nih. Kita tes urin. Tes urin positif, hasilnya. Kita lakukan screening. Oke, dilakukan screening mengetahui gejala-gejala dia Apa sejauh saja yang digunakan dia?
Oke, di situ bisa bisa walaupun dia tak jujur tetap kelihatan ya. Pasti ketahuan. Ya. Nah, kalau memang dia tak jujur ngapain dia datang? Ya, mungkin takut kan ini terlalu banyak nih campur-campur Oke, dia kan. pasti kita jelasin dulu. Yayasan ini apa sih? Oke. Ini tempat apa? Hmm. Nah, terkadang begitu kita buka background kita siapa, ada yang mau jujur. Langsung ya. Oh, abang ini ternyata mantan. Pasti tahu kata dia. Pasti tahu. Pasti tahu. Jujur dia. Langsung terbuka lah ya. Kita screening lah ya. Kita Oke. screening. Keluar hasilnya. Ya, tinggi. Rekomendasi kita Oke. rawat inap. Langsung direkomendasikan. Kita memberikan rekomendasi, Oke. ya kan? Siapa yang bisa dengan siapa saya bisa menyampaikan hasil screening ini? Oke, orang tuanya. Kita hubungi orang tuanya. Oke. Datang, kita sampaikan bagus-bagus. Ya kan? Keluarga setuju, langkah selanjutnya adalah kesepakatan. Oke, kesepakatan dalam untuk melakukan rehabilitasi. Ya, Oke. kita sampaikan biayanya. Oh, berarti tadi baru bicara kita biaya tadi. Kesanggupan-kesanggupan, beberapa perhitungannya gitu ya. Berarti itu balik lagi ya, untuk anggaran menyesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan. ya. Rawat inap dengan rawat jalan berbeda. Rawat inap dan rawat jalan berbeda. Pastilah ya, pasti. Rawat inap butuh makan, Iya, tempat tidur, penginapan, laundry, ya, segala macam. Kehidupan sehari-hari ya. Makannya udah 3 kali sehari Benar. ya. Normalnya makan 3 kali sehari itu udah 100 ribuan. Saya nggak usah muluk-muluk, ya. Apakah dari situ Karsa mendapatkan keuntungan? Oke. Ya, diantaranya digunakan untuk gaji karyawan. Oh, untuk konselor-konselor ini ya. Benar. Karena konselor juga butuh makan ya. Benar, Benar. makan konselor, Iya, betul. ya kan? Konselor saya di yayasan yang digaji oleh Kementerian Sosial itu ada 2 orang. Oke. Karena mereka yang lulus ujian dan di SK-kan oleh kementerian. Kementerian langsung dari kementerian. Langsung. Nah, yang tidak lulus dan tidak di SK-kan, Oke. siapa yang gaji? Otomatis kan yayasan. Benar. Mau tidak mau ya, Iya. memang. Karena tak mungkin nih dia tanpa gaji tapi membantu segala macam butuh Betul. keseharian juga ya. Makan di situ, tempat tinggal dia di situ, Oke. ya kan kita beri dia gaji. Jadi larinya ke situ juga ya. Iya. Ke situ juga Sebenarnya biaya yang dikeluarkan ini lebih banyak alokasinya ya untuk yang bersangkutan. untuk korban itu sendiri. Benar. Termasuk mungkin dalam misalnya rawat inap nih. Rawat inap berapa? 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, paling tinggi kita 6 bulan. 6 bulan. Itu selama 3 bulan sampai 6 bulan, itu apa yang dilakukan si korban di panti rehabilitasi? Oke, kita punya schedule harian. Ah, Ya, mulai dari subuh sampai tutup rumah bahasanya. oh, Jadi pagi dia bangun, bagi yang muslim dia sholat subuh, oke, ya kan? Kemudian dia sleep back, tidur lagi, oke. ya. Kemudian bangun, dia rapikan tempat tidur, ya kan? Itu tanggung jawab dia. Oh, itu tanggung jawab pribadi dia. Yang jelas kita tetap mengajarkan disiplinnya seperti apa. Ya? Oke. Ya kan, dari hal yang kecil dulu. Dia mandi, dia sarapan, Disiapkan ya, semuanya tersedia. tersedia. Oke, ya. Setelah sarapan, dia grup pagi. Oke. Grup pagi bersama teman-temannya. Grup pagi ini mereka saling berbagi perasaan pagi hari itu seperti apa sih? Apa yang mereka rasakan? Apa yang akan dilakukan hari ini sama mereka? Oke, sharing lah ya. Things to do mereka hari ini apa? Oke. Ya. Dan Setelah mereka mengangkat tema harian. Itulah yang akan dijalankan pada hari itu. Nah, setelah grup, mereka ganti baju, mereka bersih-bersih. Oke. Bersih-bersih tempat rehabilitasi itulah. Karena kan mereka yang tinggal di situ. Mm. Nah, setelah itu ada seminar, ada religinya juga, ya kan? Ada time snack-nya juga, Oh, ada snack juga. ada. Lengkap ya. Coffee break-nya juga ada. Udah kayak seminar hotel ya berarti ya. Every day, Cuman setiap hari. beda, ya. Setiap hari ya. Snack itu 2 kali satu hari. Oh, dari Pagi sama sore. pagi sarapan. Ya, Snack jam 10-an berarti. jam sekitar ya jam 10-an. 10 ya. Ah, ah. Setelah itu makan siang. Makan siang. Sore jam 3 snack lagi. So, ya, Snack. benar. Oke, malam baru makan lagi atau Malam sore. makan. Ah, Oke, berarti lengkap ya. ya. Ya wajar sih kalau membutuhkan biaya, siapa yang mau bayar. Oke, setelah itu rangkaian yang mereka lakukan setiap harinya. Ya. Sampai 6 bulan atau sampai 6 selesai. bulan. Nah, profesionalnya ada psikolog, Oke, dokter umum, oke, ada bagian psikiater, oke. dan ada bagian religi juga. Untuk
kebutuhan mereka itu ya. Iya. Ini butuh biaya lagi nih. Muslim ada, Iya. Nasrani ada. Benar. Ini jelas pasti membutuhkan biaya. Ya, Minimal uang bensinnya yang datang kan. Siapa yang Karena membayar? kita sifatnya on call. On call. Begitu si klien membutuhkan, kita panggil. Dan ini semua agama ya, tidak satu agama saja ya? Tidak satu agama, semuanya. Kita equal. Oke. Jadi semuanya tetap terpenuhi. Semuanya tetap terpenuhi. Dalam pengobatan atau dalam rehabilitasi, ada obat-obatan yang digunakan tidak? Ada ya. Tapi kita jangan salah sangka dulu. Obat-obatan yang digunakan itu adalah buat penyakit medis yang biasanya orang normal juga rasakan. Oh, oke. Seandainya putus zat, dia putus zat ya. Begitu dia masuk, kita melakukan tahap detoksifikasi dulu. Di detox dulu ya? Detox dulu. Racun-racunnya keluarkan dulu. Nah, pada saat putus zat itu, pasti ada penyakit penyerta biasanya. Oh, tetap. Pusing kepala, demam, menggigil. Diare. Menggigil lah yang tidak ya. Nah, obat yang digunakan ya untuk penyakit ini aja. Oh, mengatasi efek sampingnya dia. Benar. Kalau yang khusus untuk adiksinya dia tak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tetap selain dalam rehabilitasi itu, selain proses yang dijalani, niat dia lah obatnya ya? Benar. Ini paling utama itu kayaknya. Ya. Obat itu adalah niatnya sendiri. Benar. Walaupun adiksi itu kalau tadi abang bilang sampai meninggal pun tak akan hilang ya? Meninggal baru hilang. Karena nggak akan kambuh kan? Iya, nggak akan kambuh lagi. Jadi mau tidak mau memang iman lah yang diperkuat setelah itu ya. Benar. Ya. Ketika tiba-tiba kambuh, kalau boleh sorry nih, kalau saya boleh jujur sampai sekarang abang masih ada. Ini kan udah clear nih 2000. Saya sudah bersih. Sudah bersih total. Saya tinggal rokok aja yang belum berhenti. Itu adiksi juga itu. Benar. Kopi juga tuh. Ngopi ya. Kopi juga adiksi. Oke. Ya. Itu memang tidak bisa hilang sama sekali. Tapi kalau tiba-tiba pernah. Setiap hari rasa kepingin itu pasti muncul. Oh, tetap ada ya. Tinggal kontrol lagi ya. Iya. Setiap orang muncul rasa sugesti itu pasti berbeda-beda. Okay. Ada yang momen pada saat hujan deras dia timbul, wah ini make enak nih. Tak tahu mau ngapain lagi kan? Iya kan. Nah, tapi kalau kita alihkan dengan kegiatan positif, kegiatan hari-hari yang penuh, lupa pasti. Jadi lebih baik jangan pernah mencoba lah ya. Jangan sampai. Jangan pernah. Benar. Jangan pernah, karena kalau sudah sekali saja susah ya, sampai seumur hidup. Betul. Adiksinya tak bisa hilang ya. Iya, benar. Jadi rugi sekali ya menambah penyakit dalam hidup ya. Iya. Itu ibaratkan apa ya, kalau bahasa medisnya kanker ya. Dan sulit disembuhkan kan. Seperti diabetes lah. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Iya kan? Tapi bisa pulih kan. Bisa pulih, benar. Dia tidak, walaupun tetap kambuh tapi tetap bisa pulih ya. Benar. Itu bahasanya ya. Iya. Jadi kalau mau pulih tetap rehabilitasi. Iya. Salah satunya selain BNN, Dinkes dan lain-lain, dia datang ke Yayasan Karsa ya. Karena jadi rehab ini bukan hanya harus bangun pagi ini apa segala, tidak. Ada edukasi juga yang kita berikan di situ. Selama mereka di situ. Iya. Pencegahannya bagaimana? Kita berikan. Pada saat kamu jatuh, kamu memiliki rasa kepingin menggunakan, apa yang akan dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya hilang dari ini gitu ya. Pola-pola kejatuhan apa? Kamu harus tahu. Ciri-cirinya. Benar. Itu yang enak kalau konselornya udah pengalaman ya. Udah masih pernah belajar dulu. Juga, Bang. Maksudnya karena udah ngalami kan. Ya. Beda Bang. Saya yakin berbeda sekali konselor yang memang pengguna dulunya, korban, dibandingkan dengan konselor. Kan kalau konselor yang bukan pengguna, saya yakin ngambang nih, dia tak tahu rasanya, adiksinya dia tidak punya gitu, pasti berbeda kan. Perbedaannya hanyalah pada saat orang yang pernah menggunakan menjadi seorang konselor, dia hanya menang jiwanya saja. Jiwanya lebih kuat kan, saya yakin itu perbedaannya itu. Tapi siapa saja bisa jadi konselor. Iya, betul. Sama dengan orang yang pernah makan di suatu tempat, dia bilang di sana enak. Dengan seorang katanya enak, kan berbeda. Itu kan. Oke, luar biasa. Ini kalau nak ngobrol panjang lebar, bahasnya bisa sampai malam ini. Tapi menarik sekali. Tentunya saya tidak ingin membahas tentang standar hukum atau bicara tentang hukum, karena itu nanti ranahnya BNN atau BNK, atau nanti kita undang Kasat Narkoba ya. Nah, ke sini kita membahas tentang bagaimana rehabilitasi yang benar, bagaimana untuk kawan-kawan mungkin barangkali yang nonton ini ada pecandu tapi takut untuk ingin berubah tapi takut. Mungkin salah satu pilihannya adalah Yayasan Karsa ya, di Jalan
Pramuka Lorong Sumbawa nomor 11. Pramuka Lorong Sumbawa nomor 11. Iya. Nanti kita tampilkan di layar kaca ini atau di layar podcast ini, termasuk nomor handphone ya. Nomor Boleh. handphone nanti kita tampilkan. Terakhir, yang paling ingin saya tahu ketika saya lapor, privacy saya aman? Semuanya aman. Aman. Semuanya aman. Privasinya ya? Ya. Oke. Kita pernah punya klien Heeh. masuk ke yayasan, Hmm. banyak orang yang cari. Oh iya. Mau itu keluarga sepupu atau apapun, kalau yang datang keluarganya pada saat pertama dia datang, Oke. ya, tidak boleh masuk. Selain yang itu ya, Selain yang tanda tangan di kontrak. di kontrak yang Tidak boleh pertama masuk. kali. Meskipun itu istrinya Kita harus izin sama yang tanda tangan yang itu, tanda tangan yang bertanggung jawab atas dia. terhadap kontrak rehabilitasi dia. Karena kita tidak tahu kebenarannya siapa yang datang ya. Karena itu kode etik kita salah satunya. Oh, Privacy. oke. Privasinya terjaga betul-betul ya. Ya. Jadi tidak akan ada orang yang tahu ya. Ya. Dan selama direhabilitasi boleh keluar. Oke, ini yang menarik. Ah, Ya. ini kan. Kita punya beberapa tahap. Oke. Ya, ada fasenya. Heeh. Orientasi, Orientasi, ya komiki. Kemudian step 1, step 1 berapa lama nih? orientasi itu 0 sampai 10 hari. Oh, singkat, 10 hari masih Ya, oke lah. dia pengenalan lah ya. Oke. Oke, kemudian dia dari orientasi mau naik ke step 1, itu ada yang diujikan, harus ada yang dipahami. Oh, untuk melihat perkembangan dia. Iya, ya? jadi seperti sekolah nih kita. Hmm. Kita harus ujian dulu nih biar naik. Oke. Naik ke step 1. Ya kan? Kemudian dari step 1 kita naik ke step 2. Oke, naik lagi. Ah, Stage 1 berapa lama? saya lupa itu berapa lama. Tapi yang jelas ada stage-nya ya? Ada stage-stage-nya ya. Oke. Ada yang harus dipahami berbeda-beda setiap stage. Singkatnya di stage berapa dia boleh keluar? Stage 3. Stage 3 baru boleh keluar? Ya. Oh, oke. Kemudian kita setiap 1 bulan 1 kali Oke. kita punya rekreasi, Rekreasi. outing, Oke, bahasa kerennya outing lah. Iya. Keluar dari... family outing lah. Oke. Kemarin kita pernah melakukan, kita semua orang yayasan, semua struktural yayasan sama klien, kita nginap di Hello Bintan. Oh, di Trikora ya? Benar. Berarti keluar dari yayasan? Ya. Oke, biayanya ditanggung yayasan? Ya. Oke, biaya lagi. Kan mereka bayar. Berat-beratnya di yayasan. Tak jadi saya bikin yayasan. Mereka kan bayar. Iya. Ya cuman kan tetap banyak kali nih biaya yang harus dipenuhi. Gak jadi saya bikin yayasan, gak jadi. Nah, Saya bikin CV. begitu. Oke. Itu yang kita gunakan. Oke. Ayo kita rekreasi. Karena apa? Momen, bro. Iyalah, itu yang saya pikirkan. Tadi kalau cuma di yayasan everyday sampai 6 bulan rasanya kayak penjara jatuhnya bagi mereka. Sama kan? satu lagi. Setiap minggu ada malam minggu kan? Oke. Ada barbecue. Oh di itu tuh. Ya. Oh enak juga ya. Malam minggu kemarin kita tuh keluar ke Cafe Puncak. Oke. Dan itu tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Privacy tetap terjaga. Privacy tetap kita jaga. Oke. Yang tahu ya cuman konselor-konselor ya. Oke. Baik. Nah, berarti ini nih yang perlu dipahami dari teman-teman yang bakal melakukan atau ingin rehabilitasi. Penting ini, penting sekali untuk rehabilitasi kalau sudah pernah terjebak. Oke. Privacy terjamin, saya menyarankan ya karena di Tanjung Pinang yayasan non pemerintah hanya yayasan Karsa kan. Ya, bisa ke Yayasan Karsa. Nanti prosesnya seperti apa? Konsultasi aja ya. Konsultasi Silakan. Gratis. silakan. Gratis. Gratis. Walaupun atau misalnya saya nih punya saudara, boleh juga konsultasi. Boleh. Ya, boleh ya. Silakan. Datang ke Jalan Pramuka, Lorong Sumbawa nomor Lorong 11. Sumbawa nomor 11. Iya. Nah, itu mungkin punya anak, punya saudara, punya istri, punya suami ya. Benar. Atau punya pacar sekaligus. Oke. Ya, mungkin bisa konsultasi, Iya. ajak ke sana. Kalau tak bisa direhabilitasi, diapain? Bisa lah ya. Bisa. Setiap korban pasti bisa direhabilitasi. Setiap korban. Yang penting dia mau. Oke, luar biasa nih. Baik, ini sebenarnya saya pengen bedah satu-satu, cuman waktunya tak mungkin nih, bisa 5 jam nanti kalau bedah satu-satu. Iya. Bang, yang paling penting, menurut abang sebagai konselor, apa yang harus kita jaga supaya tak jatuh di dunia itu? Iman. Iman, itu yang Saya pertama. ya, pribadi saya ya. Oke. Setelah saya 2 kali, menurut saya sih iman. Iman ya, itu yang paling utama. Ya. Itu menurut versi Bang Nando. Tidak ada lagi cerita ilmu yang hebat selain ilmu agama. Tidak ada ya. Tetap diakui ya. Ini kalau seorang mantan pengguna narkoba
udah bilang tidak ada lagi ilmu yang bisa digunakan selain ilmu agama nih, tak bisa dibantah lagi. Saya lihat teman-teman dan senior-senior, Oke. ya, mereka rata-rata ke agama semua kok jatuhnya. Larinya ke sana ya? Ya, Oke. tapi tetap masih berkecimpung di dunia rehabilitasi. Tetap. Itu pendukungnya lah ya, supportingnya ya salah satunya dunia rehabilitasi. Gitu ya, ikhtiarnya lah ya. Benar. Baik. Jadi intinya tetap iman jaga penuh ya. Iya. Dan jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Terakhir. Buat yang belum pernah coba. Terakhir, abang bilang jangan pernah coba. Rasanya apa? Enak. Enak tapi jangan pernah coba. Macam mana sih? Kalau saya mantan pengguna ditanya gimana Enak. rasanya? Enak. Konsekuensinya Oh, konsekuensinya yang tak enak. yang nggak enak. Oke, gitu. Kalau bicara enak, manis, asin, pahit, Susah sih menjelaskan. tapi enak. Tapi enak. Enak dalam sugesti saya yakin. Iya. Iya kan? Tapi konsekuensinya Sakit ya badan. siap-siap. Sakit badan. Ya kan? Kita dianggap sebagai sampah masyarakat. Wah, itu dia ya. Dipandang sebelah mata. Iya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Enak dalam sugesti. Saya yakin Ya. enak tuh sugesti. Termasuk rokok sebenarnya. Benar. Saya penentang orang-orang perokok. Karena nggak ngerokok ya. Saya nggak ngerokok. Bagi saya ngerokok itu nonsense. Maksudnya nonsense kalau makan kita ngerasain enak nih jadi sesuatu ya, jadi daging. Kalau rokok kan nonsense. Asap. Sugesti sih Iya sebenarnya. makanya saya bilang tadi kan. Iya. Termasuk sabu-sabu dan narkotika lain itu sugesti. Benar. Sugesti. Enaknya sugesti. Iya. Jadi jangan pernah coba Bang ya. Jangan pernah coba-coba. Oke. Again terakhir sekali pokoknya kalau mau konsultasi, mau rehabilitasi, kalau misalnya takut segala macam, privasi terjaga. Kita jaga privasi. Ya, silakan datang ke Yayasan Karsa di Jalan Pramuka, Lorong Sumbawa Sumbawa, nomor 11, 11. ya. Jadi kalau takut ya pakai masker lah datang ya. Boleh. Pakai masker, pakai helm di dalam rumah baru buka. Boleh. Takut juga datang pakai hazmat. Dikira nanti ada yang positif di Yayasan Karsa ya. Yusuf Covid. Bang, terima kasih sekali nih dah mau berbagi di hari ini. Saya lebih suka manggilnya namanya Siagian. Ya, enak kayak manggil Siagian. Boleh. Dulu saya punya senior namanya Siagian juga. Enak manggilnya Siagian. Terima kasih Bang Siagian dari Yayasan Sama-sama. Karsa. Yang penting semoga ini bernilai berkah ya. Amin. Jadi amal jariah. Untuk mohon izin nanti lanjutan dari podcast ini kita undang Kasat Narkoba kayaknya. Supaya nyambung secara sisi hukum kan. Silakan. Ini kan sisi masyarakatnya. Terima kasih. Sukses selalu. Mudah-mudahan semakin banyak yang direhab. Indonesia semakin baik dan Amin. sehat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.